Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prod Podcast. Bersama saya Resa Raditya yang akan membantu podcast kita pada hari ini. Oke, podcast kali ini kita mengundang seorang narasumber yang sangat keren ya, Muhammad Ferdian. Salah satu seorang mahasiswa teknik industri yang beberapa waktu lalu baru saja memenangkan Third of Winner IC dari Universitas Indonesia. Nah, gimana nih? Udah tertarik belum untuk kita tanya-tanya nih ya kepada narasumber kita? Jadi kita bakal minta nih kepada narasumber kita untuk ngejelasin berbagai pengalamannya, baik tantangannya, apa sih yang dihadapi selama mengikuti perlombaan ini. Jadi langsung aja kita sapa nih, halo Bang Ferdian, Halo. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana nih, udah semangat belum? Udah. Udah ya, alhamdulillah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Boleh mungkin sebelumnya kenalan singkat aja nih, nama sama asal mungkin boleh. Oh, okay. Maybe first of all, I just want to say thank you to the entire team for inviting me to this broadcast dari TDMRC USK. So I would like to introduce myself first. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdian dari Teknik Industri USK. You can call me Ferdi for short. Oke. Maybe that's it. Ferdian ya, Ferdi. Ferdi. Oke, Ferdi. Oke, Ferdi. Ini kita udah langsung tatap muka nih ya sama Ferdi, narasumber keren kita hari ini. Jadi boleh nggak Ferdi, Ferdi jelasin kepada teman-teman semua nih, kira-kira masih banyak ya dari teman-teman sendiri, bahkan host sendiri nih belum tahu apa sih program apa sih IC itu, apalagi dia diselenggarakan di Universitas Indonesia ya. Jadi salah satu hal yang menarik yang harus para teman-teman tahu nih, kira-kira boleh nggak Ferdi jelasin apa sih sebenarnya program IC itu? Oke, mungkin saya bakal jelasin dulu apa itu sebenarnya IC dan kenapa bisa sampai ke Universitas Indonesia. So basically IC itu adalah satu UKM yang ada di UI. IC itu sendiri stands for American Institute of Chemical Engineers. Jadi isinya itu adalah wadah bagi para mahasiswa yang punya minat nih di bidang chemical engineering, dan itu basisnya pada dasarnya itu UKM yang sifatnya itu atau organisasi yang sifatnya internasional. Tapi mereka punya basis di UI, punya chapternya di UI, dan mereka ini menyelenggarakan perlombaan ya dalam bentuk business case competition, dan waktu itu saya pribadi ikut di lomba tersebut dan akhirnya bisa sampai ke tahap finalnya juga. Oh, berarti kemarin sebenarnya fokusnya lebih ke business case-nya ya? Iya, business case-nya. Oke, I see. Jadi sebenarnya kemarin itu di perlombaan ini tema apa sih yang diangkat di dalam kompetisi ini? Jadi solusi dan inovasi apa nih yang Ferdian tawarkan di saat ada kompetisi ini? So karena IC ini fokusnya ke chemical ya, jadi topik yang diangkat itu pastinya integrasi antara bisnis dan juga bidang kimia itu sendiri. Waktu itu about circular economy and sustainable market growth. Jadi ada kendala apa nih dalam transisi industri yang ada di Indonesia, terutama untuk industri-industri kimia gitu. Nah, mereka tuh mengalami transisi apa untuk move to the sustainable one gitu kan. Iya. Waktu itu solusi yang ditawarkan from my team gitu ya, itu tuh kalau nggak salah ada 4 solusi yang itu tuh berkaitan soal circular economy semuanya. Jadi ada sebenarnya saya agak lupa karena itu udah berapa bulan lalu. Cuman if I'm not wrong itu ada urban mining salah satunya. Pokoknya solusi yang itu tuh fokus ke circular economy dan sustainable market gitu lah. Berarti mereka memberikan ada beberapa solusi kemarin ya, semacam opsi juga ya. Oke, ini tuh kalau tadi Resa dengar-dengar ini bukan hal yang mudah ya Ferdian ya, apalagi dia tingkat internasional. Jadi kalau Ferdian sendiri nih, biasa kalau udah berbau internasional dia nggak jauh-jauh dari bahasa asing ya. Kalau dari Ferdian sendiri, itu apa sih tantangannya atau hal yang memang menurut Ferdian agak mainstream ya, agak struggling di dalam kompetisi ini? Sebenarnya
ini tuh masih level nasional pada dasarnya karena yang ikut juga national university semua, tapi yang sampai ke final itu mostly anak UI juga, anak UI dan anak ITB gitu, anak BINUS juga. Nah, tapi di finalnya itu sendiri harus pakai bahasa Inggris. So use English as the first language. First language gitu. Okay. So untuk tantangannya itu sendiri mungkin waktu itu ya. Itu sebenarnya bukan lebih ke presentnya sih. Kan waktu di final tuh present ya, presentasi gitu. In English sebenarnya because my team juga lumayan fluent banget di Englishnya, so kami nggak struggle di English sebenarnya. Cuman lebih ke karena apa ya? Faktor jarak aja sih antara USK dengan UI itu sendiri, karena itu sebenarnya yang lumayan merepotkan gitu. Tapi untuk perlombaan, as long as my team kerja gitu, teamwork and collaborate each other, jadi waktu itu alhamdulillah untuk perlombanya lancar gitu dalam pengerjaannya segala macam. Berarti kalau masalah bahasa aman ya, kayak Resa lihat sendiri juga Ferdian aman banget untuk bahasa Inggrisnya bagus ya. Cuman tadi tersinggung untuk jarak ya, memang ya dari Aceh itu ke Jakarta ya, UI. Ke Jakarta. Itu akomodasinya boleh nggak? Kira-kira tahu lebih detailnya itu sebenarnya tantangannya di bagian akomodasi atau apa? Jarak atau waktu gitu? Kalau akomodasi sebenarnya bukan jadi concern utama ya, karena waktu di AIC itu akomodasinya kebetulan disediain gitu, tercover. Dan lebih ke transport sama waktunya gitu, karena untuk transport ya lumayan pricey ya, harga tiket pesawat di Banda Aceh ke Jakarta gitu. Nah, terus juga untuk waktunya itu sendiri, kadang waktunya ada agenda akademik lain nih yang ternyata dekat sama finalnya, sedangkan kita harus pergi gitu. Jadi agak sulit juga. Oke, mungkin lebih ke masalah beberapa waktu tadi sama memang kayak transport ya. Transportnya benar banget. Jadi mungkin itu ya tantangan yang memang gak mudah ya teman-teman, walaupun mereka berhasil ya mendapatkan juara di kompetisi ini, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Ya keren banget ya Ferdian ya. Oke, tadi mungkin Ferdian udah menyinggung Ferdian dan kawan-kawan. Ini host belum tanya ya, Resa belum tanya, kira-kira di perlombaan ini Ferdian berarti nggak sendiri dong ya? Enggak sendiri. Bersama teman-teman, tim. Kalau boleh tahu dalam timnya ada berapa orang? Kalau di business case itu sendiri, Kalau di business case itu sendiri, each team consists of 3 members gitu. 3 members. Ada 3 member dan biasanya ada 1 ketuanya. Oke, yang ketuanya Ferdian atau member lain ya? Waktu di AIC ini kebetulan member lain ketuanya. Kalau boleh tahu 2 partner lagi berarti ya? 2 partner lagi itu dari kampus mana kalau boleh tahu? So kalau di business case competition itu biasanya member satu tim itu nggak harus terdiri dari satu university semuanya, tapi kita boleh collab each other with another university gitu kan. Nah kebetulan waktu AIC saya pribadi itu timnya ada 3. Yang pertama saya sendiri dari USK, yang kedua itu dari Brawijaya, yang ketiga dari Institut Teknologi Bandung. Wah, itu jauh-jauh semua dan ternama ya, termasuk universitas ternama nih teman-teman. Gimana tuh Ferdian kok bisa collab sama mereka? Memang kenal dari awal atau? So mungkin ini experience privilege ya, karena di awal sebelum masuk kampus itu tuh saya kebetulan alumni Olimpiade Sains Nasional dulunya. Jadi dulu alumni OSN, dan di OSN itu kan kita ketemu orang-orang baru dari daerah lain gitu. Bukan cuman dari daerah regional kita. Nah, ketika di situ kebetulan di OSN itu kan tempat ataupun wadahnya itu orang-orang yang with the same level frekuensi gitu. Dan juga same level knowledge lah. Karena kan udah tahap nasional, OSN, pasti bukan orang-orang sembarangan nih yang dipilih. Dan dari situ kayak mungkin chemistry-nya dapet, terus juga
dari segi kognitifnya udah dapet. Jadi dari situ mutusin untuk oke, mungkin kita bisa team up. Dan mereka kan setelah dari OSN tersebar di univ yang berbeda-beda kan, nggak di satu univ doang gitu. Jadi mungkin dari situ. Keren banget ya teman-teman, bisa kita lihat ya, ternyata educate privilege itu sangat berpengaruh teman-teman terhadap kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Jadi jaringan kita lebih luas, terus kita juga bisa menemukan yang sefrekuensi ya. Jadi lebih mudah nih kira-kira kalau kita mau ngikutin lomba nih, contoh kayak Ferdian tadi udah punya jaringan yang memang sedivisi misi sama Ferdian gitu ya. Benar. Oke Ferdian, keren banget ya. Jadi sebenarnya dari kompetisi ini ya, pelajaran apa sih yang Ferdian dapatkan mungkin selama mengikuti dan alur progres kompetisi ini gitu? Mungkin pelajaran yang bisa didapat itu apa ya, lebih ke time managementnya, dan juga ya benar, time management sama bagaimana mengatur prioritas untuk kita, karena ya tim ini 3 orang dalam satu tim, 3 atau 4 biasanya, itu tuh pasti punya kesibukannya masing-masing. Iya. Tapi yang membedakan adalah apakah mereka bisa meluangkan waktunya untuk berkontribusi sebagai tim. Karena kadang ada yang ada urusan mendadak atau lain sebagainya. Ya sebisa mungkin karena kita adalah sebuah tim, itu tuh harus dibayar gitu. Karena ya dari awal komit sebagai tim dan kedepannya bakal terus, karena ketika komit sebagai tim ya tujuan atau goals utamanya itu adalah untuk menang gitu. Untuk menang. Jadi untuk menang itu harus ada pengorbanannya juga. Iya, benar sekali. Jadi ya benar ya, time management, mengingat Ferdian membernya juga itu nggak di satu lokasi. Benar, jadi kalau mau meet up juga dia punya kesibukan sendiri. Ferdian juga, dan kebetulan nih semester berapa? Semester 4. Yang dua lagi sama semester 4 sama juga. Ya pasti kalau udah semester 4 itu kan semester tengah ya, antara memang dia punya kesibukan di kampus atau kegiatan lainnya ya. Jadi keren banget Ferdian dan teman-teman udah bisa memanage waktu. Ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa ya menurut Ferdian sendiri, seperti itu ya. Jadi mungkin Ferdian, setelah kita membahas tadi mulai dari proses, tantangan segala macam, apa sih dampak yang Ferdian harapkan dari inovasi yang udah Ferdian tawarkan di dalam kompetisi IC tadi? Untuk dampaknya itu sendiri, maybe kalau IC, sebenarnya saya itu ikut lomba di UI itu 2 kali. Udah pernah sebelumnya? Setelah IC ini ada 1 lomba lagi gitu. Oh gitu. Selang berapa ya? 4 bulan kalau nggak salah. Selang 4 bulan balik lagi ke UI di tahap finalnya. Tapi itu bukan dari IC-nya, tapi dari Fakultas Ilmu Administrasinya via UI. Itu tuh brand UI namanya. Nah, so lomba yang saya ikuti itu basically business case competition kan. Dan itu nggak cuman satu lingkup industri aja biasanya. Jadi kita banyak lingkup industrinya, tergantung case kolaboratornya itu siapa. Kebetulan waktu IC itu case kolaboratornya itu chemical industry. Kalau brand UI itu case kolaboratornya Samsung. Jadi 2 ini topiknya beda. Satu topiknya mungkin ke lingkungan, satu lagi mungkin lebih ke finance ataupun operasional dari perusahaan Samsung itu sendiri. Nah jadi mungkin tadi dampak yang diharapkan dari inovasi yang Ferdian dan teman-teman tawarkan. Dampaknya mungkin kalau di IC dampaknya ya implementasi dari solusi-solusi yang saya tawarkan. Misalnya waktu itu ada urban mining ya. Urban mining itu salah satu inovasi di mana kita tuh bisa memanfaatkan logam yang ada di logam-logam sisa gitu, metal waste yang udah nggak kepake bisa dimanfaatkan kembali komponen-komponennya itu untuk urban mining. Untuk brand UI yang Samsung itu tuh sebenarnya lebih ke karena kalau business case itu kan kita nge-solve problems dari company-nya kan. Untuk yang brand UI ini ya mungkin waktu itu kasusnya gimana cara ningkatin awareness dari program mereka supaya masyarakat nih
public Indonesia, customer di Indonesia bisa tahu program mereka ya. Mungkin pelajarannya ya kita tahu gitu strategi marketing yang paling cocok gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa sebenarnya apa ya, tawaran yang diberikan Ferdian dan teman-teman ini sangat bisa diterima ya, sampai mereka bisa menghasilkan juara 3 dari kompetisi ini, di mana juga tadi Ferdian bilang dia udah bukan pertama kalinya, kedua kalinya setelah ini ikut lagi ya. Iya benar. Ikut lagi, itu juga case-nya di business competition. Business competition Business juga. competition tadi ya. Nah itu sebenarnya ya Ferdian ini termasuk orang yang aktif ya teman-teman ya. Jadi memang dia benar-benar mencari cara agar banyak solusi yang bukan hanya lomba, tapi dia memberikan solusi nih dari isi kepalanya, apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia tawarkan, seperti itu ya. Jadi Ferdian, mungkin setelah Ferdian meraih prestasi tadi, terutama menjadi juara 3 dari ICA di Business Case Competition ini, ada nggak niat Ferdian pengen ikut kompetisi lainnya mungkin ke depan, mungkin nggak harus di Business Case atau apa aja gitu, planning Ferdian untuk ke depan? Planning ke depannya. Iya. Oh, iya benar-benar. Mungkin untuk lomba masih pengen tetap di business case aja, karena kan kalau lomba kebetulan saya itu dari teknik industri ya. Untuk lomba itu sebenarnya sangat beragam banget untuk anak-anak teknik industri, mulai dari inovasi produk, business case, business plan. Tapi mungkin dari preferensi saya itu lebih suka ke business case aja. Mungkin kedepannya bakal ikut business case juga. Cuman dalam waktu dekat ini masih belum sempat untuk ikut lomba sih. Iya. Berarti Ferdian lebih tertarik untuk sekarang ke business case-nya. Kalau boleh tahu apa tuh? Karena apakah Ferdian ada pernah rasa mau keluar dari zona nyaman gak nih? Mau coba bahkan bukan dari bisnis lagi nih, mau beralih ke hal di luar dari plan ini ada? Atau masih ada rasa kayaknya belum bisa ngehandle gitu? Apa alasan utamanya lebih milih business case? Oke. Jadi business case ini erat kaitannya soal consulting gitu. Jadi business case ini adalah lomba yang menjurus ke consulting. So well, actually, I used to be confused about choosing my expertise gitu, my own expertise at first gitu. Cause in industrial engineering itself, itu tuh kayak punya 3 majoring fields. First is manufacturing, second is industrial management, and third is optimization. Nah, jadi karena ada 3 nih, yang 3 bidang ini emang beda-beda banget kan. Manufaktur, manajemen industri, dan optimisasi. Nah waktu itu saya sempat bingung kayak mau milih bidang yang mana nih. Ternyata saya tertariknya ke consulting, dan consulting itu part of industrial management, manajemen industri. Nah dari penjurusan ini saya udah tahu kayak, oh nanti di semester akhir saya niatnya mau ngambil manajemen industri ini. So dari awal, dari sekarang ini, apa sih hal-hal yang perlu saya lakuin supaya nanti di manajemen industri itu bisa lancar gitu. Dan ternyata salah satunya itu dengan cari lomba, dan lombanya juga harus spesifik to industrial management. Dan kebetulan lombanya itu adalah business case competition. Jadi mungkin kedepannya bakal tetap di business case aja karena sejalan dengan pilihan jurusan. Iya. Oke, mungkin itu ya alasan Ferdian biar lebih fokus, dan memang dia udah plan untuk ke depan nih. Jadi biar searah gitu ya, lebih mateng nanti ke depannya gitu ya. Oke, keren banget nih Ferdian. Jadi kira-kira Ferdian ada nggak alasan atau saran ke mahasiswa lain nih, mahasiswa lain yang mau ikut lomba sejenis Ferdian? Mungkin kita banyak ya yang punya basic skill atau memang mau ngembangin bakat ataupun mau ikut lomba lah, tapi mereka tuh termasuk mungkin Teresa sendiri ya, ini masih punya rasa ragu-ragu untuk nyoba lomba gitu, kayak udah duluan mikirin hasilnya. Jadi gimana nih saran Ferdian atau motivasi yang Ferdian bisa berikan untuk mahasiswa lain yang misalnya ingin mencoba lomba-lomba seperti Ferdian atau lomba lainnya? Maybe my suggestion would be just take
just take your first step gitu. Karena Step, ya. ketika ya ikut lomba untuk pertama kalinya itu benar-benar apa ya menegangkan banget. Kita udah mikir hasilnya gimana ke depannya, tapi trust me, just take your first step, karena ketika langkah pertama itu nggak dilakuin, nggak bakal ada langkah kedua dan langkah ketiga. Jadi Benar, iya. pertama kali saya ikut business case itu ya juga kalah gitu, dan bahkan waktu itu kalau nggak salah ya, business case pertama yang saya ikuti itu dari ITB gitu, seri ITB, dan ternyata itu adalah one of the most prestigious competitions out there gitu. Ternyata baru udah masuk ke Tahap kandang singa misalnya gitu istilahnya, kayak oh ternyata tapi nggak apa-apa, dari situ kita bisa belajar untuk evaluate diri. Mungkin disinilah tahap dimana kita tuh bisa ngelihat ataupun menilai karakter kita tuh mau gimana, apakah kita progresif. Kalau progresif ya udah, kita ketika kalah ya evaluate to be better in the future gitu. Tapi kalau misalnya kita kalah dan ternyata kita malah mundur, ya itu salah gitu, karena ya balik lagi ini soal mental, dan mental itu perlu dilatih juga. Tapi percayalah, coba aja gitu untuk langkah pertamanya. Oke teman-teman, udah dengar sendiri ya, coba aja untuk langkah pertama, take your first step. Jadi mungkin teman-teman gak harus langsung ke lomba-lomba yang tingkat inter, boleh lomba-lomba di dalam bidang yang teman-teman suka dulu ya, biar bisa mengevaluasi ya Ferdian tadi, kalau memang pun gak harus langsung menang kayak gitu ya. Keren banget. Jadi mungkin nih berkaitan dengan yang sebelumnya, kira-kira apa nih pesan Ferdian buat teman-teman di luar sana? Pesan apa aja secara umum yang pengen Ferdian sampaikan, mungkin buat yang mau mengambisi dalam mungkin lomba, dalam kerja ataupun kampus kayak gitu. Apa sih pesan dari Ferdian sendiri untuk para penonton khususnya? Oke, mungkin pesannya tetap semangat, jangan insecure, and be persistent ya. Persisten itu adalah one level above consistent. Jadi itu tuh ketika kita udah persisten, di hari satu kita usaha maksimal, di hari 2 kita lebih di atas maksimal ya. Dan hari ketiga, keempat, kelima itu akan terus berlanjut seperti itu juga, makin meningkat tiap harinya. Mungkin itu sih pesan dari saya. Ya balik lagi itu untuk ngedevelop diri sendiri juga, karena kan impactnya juga untuk yourself kan, untuk diri sendiri. Oke, mungkin gitu ya teman-teman, butuhnya konsisten, dan bukan hanya konsisten, usahakan besok kita lebih konsisten dan lebih baik daripada hari ini Ferdian ya. Cukup baik ya pesan-pesan dari Ferdian pada podcast kita kali ini teman-teman. Gimana setelah mendengarkan semua perbincangan kita ya, tentu ada jiwa semangat ya. Ini rasanya Resa sendiri habis ini mau langsung cari banyak lomba ya, mau nyoba-nyoba aja dulu ya. Jadi keren banget Ferdian, bisa kita simpulkan bahwa teman-teman, Ferdian ini merupakan seorang yang memang aktif ya, berkegiatan dan juga mengikuti banyak perlombaan. Ternyata setelah kita kulik-kulik, prestasinya banyak teman-teman, bahkan ya basic skill aja bisa terlihat dari cara Ferdian berbicara. Jadi buat teman-teman, ini mungkin bukan langkah yang mudah ya bagi seorang Ferdian sendiri. Mungkin ada di posisi Ferdian sekarang merupakan tabungan dari hal-hal kecil yang sebelumnya sudah Ferdian lakukan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti perlombaan atau punya plan apapun untuk kedepannya, ayo jangan ragu-ragu, take your first step ya. Kalau kata Ferdian seperti itu, sebagai yang baru-baru aja meraih juara 3 di IC Universitas Indonesia Business Cost Competition. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Terima kasih Ferdian udah menyempatkan waktunya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Resa Raditya sebagai host pada hari ini pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.